Saya akan melanjutkan pembahasan tentang Julian teori yang menunjukkan hubungan antara slip dan gaya traksi. Nah, di video sebelumnya kita sudah ketemu rumus untuk menghitung gaya traksi sebagai fungsi dari slip, yaitu E, yaitu dirumuskan Fx sama dengan Kt X lambda E kalikan 1 tambah X per 2 lambda. Nah, ini kita tidak bisa langsung menggunakan ini untuk memodelkan hubungan antara slip dan gaya traksi, karena ada hal-hal tertentu yang membuat kita kapan kita bisa menggunakan ini dan kapan kita tidak. Nah, kita lanjut. Ini adalah penggambaran dari kontak paths-nya, yaitu X-nya itu dari sini ke belakang sana X, berarti ini arah maju roda depan adalah arah maju rodanya adalah ke kiri. Jadi ini X-nya dari 0 ini untuk menunjukkan kontak paths-nya sebagai fungsi dari X, yaitu X di kiri 0, ke kanan dia positif X-nya. Dan ini adalah panjang kontak paths, yaitu LT. Ini adalah lebar kontak paths. Nah, di Julian teori itu diasumsikan bahwa bentuk dari kontak paths itu berbentuk kotak seperti ini kira-kira. Nah, kemudian asumsi yang lain itu tekanannya, total tekanan adalah B, tekanan akibat beban dari kendaraan yang ditumpu oleh roda. Itu tekanannya adalah P, itu tersebar merata di seluruh area kontak paths ini. Nah, ini terdistribusi sama, ini adalah distribusi tekanannya di tiap titik itu sama, tersebar merata. Kemudian satu baris itu kita namakan dP, kan ini totalnya adalah P. Nah, satu baris kalau dilihat dari yang sebelah sini, dilihat dari sebelah sini itu dP itu adalah yang satu baris ini, satu baris distribusi dari tekanan itu dP. Jadi P adalah tekanan normal, B adalah lebar kontak paths, dan satu lagi mu P itu adalah koefisien gesek maksimalnya. Nah, sekarang kita mau mencari area mana yang mengalami sliding dan area mana yang tidak mengalami sliding atau yang masih dalam adhesion region. Di dalam adhesion region atau area adhesi itu tidak terjadi sliding, kemudian kalau sliding region itu terjadi sliding. Nah, tidak terjadi sliding itu syaratnya adalah gaya traksinya itu kurang atau sama dengan dari gaya gesek maksimalnya, yaitu mu P kalikan N. N adalah gaya normal. Ini adalah sebagai dasar untuk kita mengetahui mana di sepanjang kontak paths ini yang mengalami sliding dan mana yang tidak mengalami sliding. Yang tidak mengalami sliding itu syaratnya adalah gaya geseknya, gaya traksinya akibat torsi yang kita berikan itu kurang dari sama dengan gaya gesek maksimal, yaitu mu P kalikan N. Mu P adalah koefisien gesek maksimalnya. Nah, gaya normal itu bisa kita rumuskan P kalikan A. Nah, kita review rumus tekanan. Rumus tekanan adalah F kalikan A, maka gaya itu adalah tekanan kalikan luas area. Nah, P kalikan A. Sedangkan A-nya itu adalah B kalikan LT. Itu adalah luas area. Sehingga tidak terjadi sliding itu syaratnya adalah gaya traksinya itu kurang dari sama dengan mu P kalikan P, A-nya adalah B kalikan LT. Nah, kemudian kita turunkan, karena kita melihat dari sisi yang X ini, berarti kita turunkan terhadap X. Artinya kita lihat bagian kecil dari gaya Fx, yaitu dFx, kemudian bagian kecil dari mu pp blt adalah kita turunkan, berarti d itu kan bagian kecil, berarti ini juga di bagian kecilnya yaitu d mu pp blt. Nah, bagian kecil Fx adalah dFx. Nah, kemudian bagian kecil dari LT, ini kan konstan semua, mu P, P, B itu adalah konstan. Nah, bagian kecil dari LT itu adalah X. Karena kita menghitung X-nya itu dari sini 0 ke kanan, berarti bagian kecil dari LT itu adalah X. Artinya dx, bukan dlt, tapi kita ganti dx. Jadi dfx itu kurang dari sama dengan mu P, P, B kalikan dx. Bagian kecil dari LT adalah dx. Atau sebenarnya bisa kita tulis dlt, tapi karena kita mau membuat sebagai fungsi dari x, ya kita
kita tuliskan dx. Jadi bagian kecil dari gaya traksi itu merupakan bagian kecil dari x dikalikan dengan mu p kalikan b. Nah, dengan demikian dx itu bisa kita taruh di sebelah kiri pertidaksamaan ini, yaitu menjadi dfx per dx sama dengan mu p kalikan b. P adalah tekanan, b nya adalah lebar dari kontak pas. Nah, kita sudah membuat persamaan dfx per dx nya, yaitu gaya traksi persatuan panjang itu di video sebelumnya. Kita tinggal substitusi. Jadi definisi dari dfx per dx kita definisikan di sini. Kita lihat yang df per dx itu asumsinya adalah nah ini df per dx adalah kt kalikan e, atau secara lengkapnya sebagai hubungan dari I adalah ini, sebagai hubungan dari regangan. dfx per dx adalah kt regangan kalikan lambda plus x. Karena regangan adalah I, berarti kita langsung bisa tuliskan dfx per dx adalah kti kalikan lambda tambah x. Kita substitusi ini, kti lambda tambah x sama kurang dari mu p pb. Nah, ini adalah terjadi tidak sliding. Jadi ketika kti kalikan lambda plus x itu kurang dari sama dengan mu p kalikan b, itu kondisinya tidak sliding. Berarti dia dalam kondisi area adhesion. Nah, dari persamaan ini kita bisa jadikan dua parameter. Persamaan ini kita bisa gunakan untuk menghitung slip kritis, karena ini ada I slip kritis, atau kita juga bisa mencari x kritis. Nah, kritis itu terjadi ketika kti lambda plus x itu sama dengan mu p kalikan b. Itu adalah kritisnya. Nah, yang pertama kita akan mencari panjang kritis atau x kritisnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan cari yang slip kritis. Jadi pertama kita mau cari x dari sini, x kritisnya, yaitu ketika sama dengan. Yang kedua kita akan mencari slip kritisnya, yaitu ketika ini juga sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Untuk mencari panjang kritis x kritis berarti slipnya itu kita ketahui. Berarti slipnya kita ketahui. Kalau EI kita ketahui, berarti KT juga konstan diketahui, lambda diketahui. Ini maksudnya I itu kalau kita tahu slipnya berarti I-nya itu konstan, KT konstan, lambda konstan, mu P konstan, P konstan, B konstan. Nah, jadi yang variabel itu adalah yang X, berarti kita cari X-nya. Nah, ketika ini sama dengan, berarti itu kita namakan dengan X kritis. X kritis kita simbolkan dengan LC, itu panjang kritisnya. Nah, ini kita samakan karena untuk mencari kritis, itu ketika sama dengan. Nah, kalau lebih besar daripada ini, kalau lebih besar berarti dia nanti akan sliding. Jadi kita menghitung kritisnya, yaitu kondisi ketika dia mau peralihan antara adhesi dan sliding. Ini kita samakan kti lambda x sama dengan mu p kali b. Karena I sudah diketahui, karena kita mau mencari panjang kritisnya, yaitu kita ganti x menjadi LC. Karena ini sama dengan ini. Nah, dari sini akan ketemu panjang kritisnya itu adalah mu p kalikan B dibagi dengan KTI dikurangi lambda. Ini kita kalikan LT supaya nanti ketemu menjadi gaya normal. Jadi PB kalikan LT kan dia menjadi gaya. Kita lihat rumusnya yang ini. Nah, P kalikan A itu adalah LT kalikan B kalikan P itu adalah gaya. Jadi PB kalikan LT adalah gaya, sehingga menjadi panjang kritisnya itu adalah mu P kalikan W dibagi dengan KTI LT dikurangi lambda. Nah, ini adalah untuk mencari panjang kritisnya. Nah, apa arti di rumus ini? Artinya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita memberikan torsi pada suatu ban, itu akan menimbulkan slip tertentu. Kita kasih torsi suatu nilai tertentu akan menimbulkan slip tertentu. Maka jika yang tidak terjadi sliding adalah area dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan LC. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Jadi ini kita kasih torsi. Kemudian ketika kita kasih torsi itu akan menimbulkan traksi. Nah, ketika muncul traksi itu
ketika roda kita kasih torsi, dia akan mengalami slip. Nah, mengalami slip. Nah, sekarang di mana area yang terjadi sliding dan di mana area yang tidak terjadi sliding itu kita bisa ketahui berdasarkan nilai LC ini. Jadi ini LT itu adalah panjang kontak patsnya, kemudian ini adalah LC-nya. Nah, jadi kalau ini panjangnya LT, kemudian kita hitung LC adalah kondisi kritisnya, berarti LC itu dia menunjukkan area yang tidak terjadi sliding, atau dengan kata lain ini adalah adhesion region. Jadi LC itu menunjukkan dia adalah adhesion region atau tidak terjadi sliding. Nah, sisanya itu adalah suatu area yang mengalami sliding, yang kita sebut dengan sliding region. Jadi yang dinamakan dengan sliding region itu adalah area di luar dari LC. Di dalam LC itu adalah slide adhesion region. Nah, itu adalah fungsinya. Jadi nanti akan terjadi suatu saat itu slip itu menyebabkan LC itu yang lebih besar dibandingkan LT. Nah, kalau ketika kita kasih slip tertentu karena torsi tertentu, ketika LC-nya itu lebih besar dibanding dengan LT, berarti semua kontak pas itu adalah di adhesion region. Nah, ketika LC itu sama dengan LT, berarti ini adalah kondisi kritis. Dia masih dalam kondisi full adhesion tetapi dia kritis. Nah, ketika kita tambah lagi torsi, LC-nya itu akan semakin kecil. Nah, ketika LC makin kecil, lebih kecil dari LT, maka area di luar dari LC itu akan mengalami sliding region. Nah, itu adalah fungsi dari LC ini. Nah, terus sampai suatu saat nanti LC-nya itu 0. Karena kalau ini kita lihat, kalau slip kita tinggikan berarti LC-nya kan turun. Nih, slipnya torsi kita tingkatkan, itu berarti slipnya semakin meningkat. Slipnya kan dia sebagai penyebut, berarti ketika I semakin besar, LC akan semakin kecil. Nah, terus sampai dia nanti LC 0. Nah, ketika LC-nya 0 nanti dia ada di puncak di koefisien gesek maksimumnya. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini adalah definisi atau arti dari rumus LC. Nah, pertama ini adalah menunjukkan pentingnya panjang kritis ini. Nah, tadi kita sudah menggunakan rumus batas kritis tadi untuk menghitung panjang kritis. Sekarang kita mau gunakan persamaan ini itu untuk menghitung slip kritis. Nah, untuk mencari slip kritis berarti yang kita cari itu adalah I ketika ini kondisinya sama dengan. Nah, karena kita menghitung I berarti X-nya itu kita setting LC. X-nya itu panjang kontak pas yaitu LC. LT maksudnya. LT yang ini. Berarti X-nya kita setting LT karena kan ini konstan. Supaya nanti kita bisa ketemu slip kritisnya. Jadi ini ceritanya untuk slip kritis ini untuk mengetahui kapan suatu kontak pas itu kapan suatu roda itu mengalami sliding dan kapan dia tidak mengalami sliding. Nah, dengan slip kritis ini itu sama kayak tadi, kalau slip yang kita berikan itu kurang atau sama dengan slip kritis berarti dia di full adhesion. Kalau slip yang kita berikan akibat torsi yang kita berikan itu melebihi dari slip kritisnya IC ini, berarti nanti akan ada area yang sliding. Kayak tadi, kayak konsepnya kayak yang panjang kritis tadi. Ini kita samakan. Berarti ini kita rubah dengan IC, kemudian lambda plus X sama dengan mu PPB. Nah, X-nya kita ganti dengan LT. Nah, dari persamaan ini kita akan ketemu slip kritis yaitu ini kalikan LT supaya nanti ketemu gaya normal W. Berarti slip kritis itu adalah mu P kalikan W gaya normal dibagi dengan KT LT tambah kalikan lambda plus LT. Nah, apa arti rumus ini? Artinya adalah kayak mirip kayak tadi yang panjang kritis, yaitu artinya adalah seluruh kontak pas itu tidak ada yang sliding atau semuanya itu dalam kondisi adhesion region jika roda kita kasih torsi yang menyebabkan dia slipnya itu kurang dari sama dengan slip kritis. Jadi ketika slip yang kita berikan pada roda itu kurang dari atau sama dengan slip kritis, dia full adhesion, tidak ada yang sliding. Nah, jika torsi kita tambah, berarti slip itu lebih besar daripada slip kritis, maka sebagian kontak pas itu akan sliding. Sebagian kontak pas akan mengalami sliding,
Sehingga kalau kita slip, kita tinggalkan lagi, slidingnya akan meluas dan akhirnya semua kontak pas itu akan menjadi sliding. Nah, ini adalah titik puncaknya atau peaknya. Itu yang mirip yang tadi ya, yang panjang kritis, tapi ini kita tinjau dari slipnya. Kalau tadi kan panjang kritisnya. Nah, dengan demikian kita bisa modelkan dari titik 0 sampai A. Karena kita tadi bahas tentang kritis itu kan dia kurang dari kritis, itu dia berarti full adhesion, berarti ini kita bisa gunakan untuk memodelkan titik A 0 sampai A, yaitu di adhesion region. Ini adalah slip, ini adalah gaya traksinya, ini kurvanya OAB, ini puncaknya, berarti ini adalah slip kritis dan ini adalah gaya traksi kritisnya. Nah, adhesion region itu terjadi di 0 sampai A, itu terjadi dari slip 0 sampai slipnya itu I kritis, slip kritis. Nah, pada area ini hubungan antara I dan Fx, antara slip dan gaya traksi adalah kayak di rumus yang ini, berarti yang pertama. Kita turunkan pertama di video sebelumnya, itu Kt X lambda I 1 tambah X per 2 lambda, tetapi kita ganti X-nya itu LT karena semuanya itu adalah dalam kondisi adhesion region, belum terjadi sliding, maka ini kita ganti LT. Di Kt LT lambda I. Nah, Kt LT lambda I, I-nya adalah slip, kalikan 1 tambah LT per 2 lambda. Nah, ini adalah hubungan antara gaya traksi dengan slip itu dari 0 sampai A. Ini kalau kita perhatikan KT lambda, kemudian 1 tambah LT per 2 lambda itu adalah konstan semua. Nah, sehingga kita bisa tuliskan lagi Fx sama dengan gaya traksi dari titik 0 sampai A itu adalah K kapital T kalikan I. Jadi ini adalah linear ya. Kita lihat OA adalah linear karena ini kita lihat Fx sama dengan konstanta kalikan I, berarti hubungannya adalah linear dari 0 sampai A. Nah, dimana Kt-nya adalah Kt lambda I LT kalikan 1 plus LT per lambda. Nah, jadi ini adalah rumus untuk menghitung gaya gesek atau gaya traksi sebagai fungsi dari slip untuk area yang full adhesion, yaitu 0 sampai A. Nah, untuk memplot dari 0 sampai A, kita harus tahu slip kritisnya itu dulu. Slip kritisnya itu berapa. Untuk bisa memplot, kita harus tahu slip kritisnya supaya nanti tidak keliru dalam membuat plot. Jangan sampai kita memplot dengan persamaan linear ini untuk area di atas dari A, itu akan keliru. Nah, maka kita harus tahu slip kritisnya itu berapa, yaitu kita sudah turunkan, yaitu slip kritisnya IC itu sama dengan mu P kalikan gaya normalnya dibagi LT KT kalikan LT plus lambda. Nah, kita tahu persamaannya, kemudian kita tahu batasnya yaitu slip kritisnya, kemudian kita bisa menghitung Fxc nya, gaya traksi pada kondisi slip kritis, yaitu ini. Ini kita substitusi ke persamaan ini, akan menjadi ini Fxc mu P kalikan W dibagi dengan 1 tambah LT per lambda dikalikan 1 tambah LT per 2 lambda. Nah, dengan demikian kita sudah bisa memodelkan dari 0 sampai A itu dengan rumus-rumus ini. Nah, di video selanjutnya, supaya tidak panjang lebar, saya putus sampai sini dulu. Nah, di video selanjutnya kita akan memodelkan dari titik A sampai B. Bagaimana kita modelkan dari A sampai B, itu untuk video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.